Eh, untungnya sampean ngomong. Untungnya beliau ngomong kalau tarik Ramadan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita mohon ampunan kepadanya, kita mohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya kita bertaubat. Wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Berlindung kita kepada Allah dari diri yang buruk dan dari segala amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan siapapun yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar melainkan Dia Allah Ta'ala semata. Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula kita bahwa Nabi Muhammad adalah hamba-Nya Allah dan utusannya Allah. Doa kita semoga rahmat beserta keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah untuk keluarganya beliau. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah untuk para sahabat beliau ridwanullahi alaihim jami'a, dan semoga rahmat beserta keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada siapapun yang tetap mengikuti langkah mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai sekalian mukmin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Janganlah meninggal kecuali sebagai muslim. Para tamu Allah, duyufur rahman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Semoga Allah memberikan izzah kemuliaan kepada para tamu Allah semuanya yang siang hari ini berada di dalam taman surganya Allah, Raudatul Jannah, di rumah Allah Al-Ikhlas. Siang hari ini kita akan berbicara tentang tema maudhu yang punya keterkaitan dengan Ramadan.
Orang umum biasa menggunakan pola tema tarhib Ramadan. Tarhib itu maknanya menyambut, dari kata rahaba, yurahibu tarhiban. Maka orang yang datang diucapkan dengan ahlan wa sahlan wa marhaban. Kita akan berbicara tentang itu, tentang tema yang punya korelasi dengan Ramadan. Bicara tentang Ramadan tentu berbicara tentang bulan yang jatuh nomor 9. Di dalam Ramadan diperintahkan untuk melaksanakan satu kegiatan ibadah yang namanya puasa, asyam atau as-saum. Dan jumlahnya ayyamun ma'dudatun, beberapa hari yang terhitung. Artinya berpuasa bukan tahunan, bukan bulanan, tetapi hari-hari yang terhitung. Berapa jumlah harinya? Rasulullah SAW selama hidupnya berpuasa dengan jumlah hari 29. Maka kaidah yang dibangun di dalam sunnah Rasulullah SAW, siapa yang akan mengawali Ramadan bulan ke-9, ternyata ketika mau mengakhiri bulan Sya'ban tertutup oleh awan, maka genapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Atau ketika akan memasuki Idul Fitri atau hari berbuka, bulan berbuka, tanggal 1 Syawal, maka ketika akan masuk tanggal 1 Syawal tertutup pula akhir bulan itu dengan awan, maka genapkan Ramadanmu menjadi 30 hari. Ini kaidah yang dibangun. Tetapi ketika kita berbicara tentang Ramadan, masih ada beberapa hari lagi. Bukan hari ini, bukan besok Ahad, bukan besok Senin, tapi masih ada beberapa hari lagi. Ana ingin sampaikan bahwa kita mulai dengan ayat Allah sekarang. Al-Quran suratnya 31. Monggo dibuka suratnya 31 Luqman. Ayatnya ayat terakhir 34. Allah Ta'ala nyatakan di dalam ayat itu, dan ini para tamu Allah, ini adalah berbicara tentang 5 rahasia Allah. Artinya 5 rahasia yang hanya Allah yang tahu dalam ayat ini. Anda bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha indahu ilmus sa'ati. Sesungguhnya Allah di sisi Dia sajalah, kata indahu, ilmus sa'ah, pengetahuan tentang kiamat. Kapan terjadinya hanya Allah yang tahu. Artinya makhluknya tidak ada yang tahu. Bahkan kalau Bapak Ibu membuka hadis Arba'in nomor urut 2, di dalam hadis Arba'in nomor urut 2, di situ isinya tentang pertanyaan yang disampaikan oleh Jibril alaihi salam kepada Rasulullah SAW tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Tiga-tiganya dijawab oleh Rasulullah dengan sempurna. Tapi ketika masuk pada pertanyaan
kapan kiamat, Rasulullah memberikan jawaban yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il, gitu. Tidaklah mengerti yang ditanya daripada yang bertanya. Tidak tahu. Rasulullah baru bisa memberikan jawaban akan tanda-tanda kiamat itu. Kemudian nomor 2 di surat 31 ayat 34, wa yunazzilul ghaitha, Allah yang menurunkan hujan. Pertanyaannya, mata, kapan, aina, di mana, hanya Allah yang tahu. Bagaimana cara menurunkan juga yang tahu cuma Allah. Walaupun pemerintah punya satu badan BMKG, tetapi tidak akan valid akurat sampai 100%. Maka bahasa yang dipakai oleh pemerintah badan itu adalah prakiraan, karena dia tidak akan menjustifikasi pasti tidak, gitu. Nomor 3, wa ya'lamu ma fil arhami, dia yang tahu apa yang ada di dalam rahim. Itu rahasia juga. Walaupun rumah sakit, bidan, dokter SPOG memiliki alat namanya ultrasonografi yang terkadang membantu sebagian calon, sebagian ibu muda, sebagian orang tua yang bakal punya buah hati, sekedar untuk menggembirakan. Tapi orang yang sudah ngaji akan menyandarkan kepada Allah, tidak akan menyandarkan kepada alat tadi. Dokter, bidan juga cuma mengatakan sesuai dengan perakiraan alat ini, validnya tetap di tangan Allah. Korbannya saya dan istri. Anak saya nomor 2 itu wanita. Umi Emma tahu tuh, Bu Yuni juga tahu. Anak nomor 2 saya wanita, nomor 1 wanita cewek. Waktu hamil yang kedua itu tidak tanggung-tanggung, saya bidan pakai rumah sakit Persahabatan, saya pakai sesuai dengan alat yang ada. Anak saya nomor 2 itu laki-laki, itu sudah sampai sekian bulan, laki-laki, mak peletus bahasa orang Purwokerto nih, lahirnya perempuan. Anak saya nesu marah, katanya cowok, ternyata cewek, gitu, ya kan? Ya itulah. Baik, nomor 4 di ayat itu, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu madza taksibu, apa yang seseorang itu usahakan ghadan, esok pagi. Tidak ada yang tahu. Taib, tidak ada yang tahu. Sementara waktu, hari, kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, hari itu terbagi menjadi 3. Kata Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, lahir tahun 642 Masehi, meninggal tahun 728 Masehi. Lahir di Mekah, meninggal di Irak. Seorang tabi'in. Kalau namanya tabi'in berarti hidup di era sahabat, tidak hidup di era Rasulullah SAW. Hasan Al-Basri mengatakan hari, waktu itu terbagi menjadi 3. Apa itu waktu? Bahasa Arabnya, definisinya waktu adalah mahallul hawadisi min khairin wa syarrin. Saya ulang, waktu adalah mahallul hawadisi min khairin wa syarrin, tempat terjadinya peristiwa
baik itu baik maupun yang buruk, itu waktu. Sementara waktu terbagi menjadi 3. Ada yaumul amsi, ada hari kemarin. Yang kedua yaumul an, hari sekarang. Yang ketiga yaumul ghadi, hari esok. Kalau bicara yaumul amsi, hari kemarin, peristiwa yang sudah berlalu. Boleh jadi peristiwa itu kita masih ingat, atau peristiwa itu kita sudah tidak ingat, karena faktor U. Apa U? Usia. Tapi yang sekarang yaumul an, hari sekarang. Saya ingin membangun sekarang untuk renungan. Yang antum pakai apa parameternya? Kalau hari sekarang yang antum pakai adalah syamsiah, yang antum pakai masyahi, berarti antum sekarang berada di tanggal 20 berapa? 22 Februari. Mulainya kapan itu tanggal 22? Tadi pagi ketika tulu usyamsi. Tadi pagi ketika tulu ul fajri. Selesainya kapan? Jam 00 tadi malam. 00 itu adalah masuk di tanggal baru 22. Sampai nanti 00. Tapi kalau yang antum pakai adalah hijriyah, kapan masuknya? Hurubus syamsi kemarin, terbenamnya matahari, sampai nanti terbenam matahari kembali. Pertanyaannya sederhana, sudahkah kita menyelesaikan satu hari? Belum. Bahasanya kita baru timik-timik di tanggal 22 Februari. Belum menyelesaikan satu hari full. Itu yaumul an. Yang ketiga pembagiannya yaumul ghadi, hari esok, yang dimana kita tidak tahu apakah kita akan dipertemukan dengan Ramadan 1446 Hijriah, ataukah kita tidak dipertemukan dengan itu. Ada 2 kemungkinan. Taib. Selanjutnya yang kelima, yang terakhir di surat 31 ayatnya 34. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia meninggal. Sementara meninggal satu kepastian. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, meninggal itu al-mautu sirrun. Kematian itu rahasia. Kenapa rahasia? Terkait dengan 3. Mata, kapan terjadinya meninggal, di mana seseorang meninggal, bagaimana Allah mencabut nyawanya seseorang, semua rahasia. Gak ada yang gak rahasia. Sementara kata Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, kana salafu yada'una allaha sittata ashhur ayyablughahum Ramadan. Kata Hasan al-Basri, dulu para salaf mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan supaya dirinya dipertemukan dengan Ramadan. Ini ucapan tabi'in yang jenengan akan lakukan, boleh jadi sekarang, boleh jadi tahun depan. Kana salafu yad'una allaha sittata ashhur ayyablughahum Ramadan. Dulu para salaf, orang-orang dahulu yang salih, mereka berdoa kepada Allah 6 bulan loh sebelum Ramadan, agar hidup mereka dipertemukan dengan Ramadan. Taib.
Mari sekarang kita buka hadisnya. Yang punya arba'in tolong dibuka. Hadis arba'in nomornya 40. Hadis arba'in nomornya 40. Bismillah. Alhamdulillah, hutan-hutan ngombene kopi. Wilah ya Allah, enake pol. Seharusnya jangan cuma saya sendiri ya. Di pintu itu tuh, wis masalah. Yo, lihat di arba'in. Kalau yang ndak bawa pakai HP-nya, arba'in nomor 40. Sudah ketemu sampean Mas? Sudah, tolong dibaca deh, jangan saya. Dari Ibnu Umar, monggo. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundak saya seraya bersabda, Iya. hiduplah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau pengembara. Ibnu Umar berkata, jika kamu berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari. Dan jika kamu berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Gunakanlah kesehatanmu untuk persiapan saat sakitmu dan kehidupanmu untuk kematianmu. Riwayat Bukhari. Syukran. Ini dalilnya. Antum ambil perkataan Ibnu Umar tadi, asar sahabah. Idza amsayta falan tadris subah. Wa idza asbahta fala tantadhiril masaa. Ketika engkau berada di waktu sore, jangan yakin kalau bakal bertemu dengan pagi. Jangan nunda-nunda lagi. Ketika engkau berada di waktu sore, jangan menunggu datangnya pagi. Belum tentu akan ketemu dengan pagi, apalagi esok. Dan wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Ketika engkau berada di waktu pagi, jangan setel yakin kalau bakal ketemu sore. Lakukan di waktu pagi itu. Apa yang bisa kita lakukan dari amal soleh yang ada? Ini kata Sufyan As-Tsauri, seorang tabi'in rahimahullahu ta'ala. Untuk renungan buat yang sudah 60, buat yang sudah 70, buat yang sudah 71, dan lain sebagainya. Apa kata Sufyan As-Tsauri? Man balagha sanna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falyattakhidh li nafsihi kafanan. Siapa yang usianya sudah mencapai dengan usia Rasul. Berapa usia Rasul? 63. Siapa yang usianya telah mencapai sama dengan usia Rasulullah SAW, hendaklah ia mempersiapkan kain kafan untuknya. Gitu. Sementara kematian itu rahasia dan kita tidak ada yang tahu. Masihkah kita akan dipertemukan dengan satu hari? Mungkinkah kita akan dipertemukan dengan esok hari? Para tamu Allah, ada satu hadis, Anda tunjukkan hadisnya dulu. Disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika Ibnu Umar bertanya kepada beliau, fa ayyul mu'minina aqyas? Rasul, siapa mukmin yang cerdas? Kata Rasulullah SAW, mukmin yang cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Mukmin yang cerdas adalah, kata Rasulullah SAW, mukmin yang banyak ingat akan kematian dan dia paling bagus persiapannya untuk pasca kematian. Itu mukmin yang cerdas. Sementara tadi di awal telah Anda berikan kepada antum bahwa kematian itu rahasia terkait kapan, di mana dan bagaimana tentang meninggal.
Ramadan masih beberapa hari lagi. Itu pun kalau dipertemukan dengan Ramadan. Belum tentu. Saya beberapa hari yang lalu, bulan dah satu hari, beberapa bulan yang lalu, saya ditinggal meninggal oleh jamaah saya 3 dalam satu RT itu di Telaga Sakinah. Satu peristiwa di Cikedung karena dia ditabrak lari, Cikedung Bekasi. Yang kedua karena sakit. Yang ketiga jadi wasit tenis meja, meninggal dalam satu pekan loh, 3 orang. Kalau yang yang di Cikedung karena tabrak lari, kalau yang satu sakit. Lah yang jadi wasit tadi yang duduk manis kok, jadi wasit tenis meja gitu loh, itu meninggal ya. Taib. Mari fahami kata-kata ini yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri tadi, lahirnya 642, meninggal tahun 728 Masehi. Kata Hasan Al-Basri adalah, ya bani Adam, innama anta ayyamun. Ya bani Adam, innama anta ayyamun. Wahai anak Adam, kamu tuh hanya sebatas kumpulan hari. Innama anta ayyamun. Kamu itu hanya sebatas kumpulan hari. Kullama dhahaba yaumun. Ketika satu hari itu hilang, dhahaba ba'dhuka, maka hilang pula sebagian darimu. Kamu tuh gak lain cuman kumpulan hari. Oh, saya menjadi 60 nanti bulan Juni. Tadi saya nanya sama Abi Sabto, berapa Bi? 71. Kapan? Juli nanti. Itu pun nak dikasih kesempatan nanti Juli. Ingat kata-kata Hasan Basri, ya bani Adam, innama anta ayyamun. Kamu tuh tidak lebih cuman sebatas kumpulan hari. Kita bisa mengatakan 16, kita bisa mengatakan 60, kita bisa mengatakan 59, karena hari-harinya sudah sampai segitu. Tapi kullama dhahaba yaumun, ketika satu hari itu hilang, dhahaba ba'dhuka, maka hilang sebagian hari untukmu. Oleh karena itu, yang mesti harus kita persiapkan adalah sebagaimana kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala di ungkapan yang lain, di makalah yang lain disampaikan oleh beliau, ya bani Adam, iyyaka wat taswif. Ada kata at-taswif. Wahai anak Adam, janganlah kamu itu menunda-nunda untuk melakukan amal baik. At-taswif, menunda-nunda. Wahai anak Adam, janganlah kamu menunda-nunda untuk melakukan amal baik. Fa innaka biyaumika walasta bighadin. Sesungguhnya kamu memiliki kesempatan hari ini. Walasta bighadin, kamu belum tentu punya kesempatan esok. Fa innaka biyaumika, kamu itu sekarang di hari ini. Walasta bighadin, dan kamu belum tentu di esok hari. Fa iyakun ghadun laka fakun fi ghadin. Jika kamu esok dikasih waktu, lakukan esok pagi. Kama kunta fil yaum, sebagaimana kamu kerjakan di hari ini. Wa illa takun laka, jika kamu tidak kerjakan itu, baik sekarang maupun esok hari, ketika bertemu berjumpa dengan waktu, lam tandam ala mafrata fil yaum, yang terjadi cumalah penyesalan belaka di hari itu, karena hari itu sudah berlalu untuk dirimu. Itulah yang disampaikan. Oleh karena itu disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Anak ulang, dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu.
Dia mengatakan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Apa kata Abu Ayyub Al-Ansari? Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki ilan Nabi salam kepada Nabi salam. Seorang laki-laki datang kepada beliau dengan mengatakan demikian, idni wa aujiz. Rasul, nasihati aku dengan nasihat yang singkat. Rasul, berikan aku petuah, nasihat yang singkat. Kata Rasul ada 3, antum catat yang 3 ini. Yang pertama, idza kumta fi sholatika fasalli sholatan muwaddi'. Jika kamu mendirikan sholat, lakukan sholatmu seolah-olah itu sholat terakhir untukmu. Kalau yang baru dengar hadis ini sekarang, berarti nanti duhur jenengan akan sholat untuk punya renungan seperti ini. Saya akan tunjukkan analog seperti ini ya sebelum saya lanjutkan. Yuk, mumpung saya ingat ini. Beliaunya inisialnya FB. Beliaunya inisialnya FB. Dia termasuk salah seorang yang dieksekusi mati di Lapas Batu Nusa Kambangan. Jenengan boleh jadi tahu kasusnya apa? Siapa namanya? Freddy Budiman. Pertanyaan saya, antum jawab. Dia tahu gak kalau dia bakal dieksekusi mati? Tahu. Karena hukum ingkrahnya telah keluar. Keputusan pengadilan ingkrah bahwa dia mesti dieksekusi mati. Ada waktu sekian bulan dia menjadi berubah total. Tampilan wajahnya, tampilan pakaiannya, semakin menjadi aktivis masjid yang ada di Lapas Batu Nusa Kambangan. Berubah. Qadarullah, Mas FB ini mendekati Ustadz Asatidah yang mengajarkan pemahaman sunnah kepada beliau. Kita tidak bicara kasusnya, tapi kita bicara tadi. Dia tahu kalau keputusan pengadilan dia mesti dieksekusi oleh 10 juru tembak, 9 laras panjangnya kosong, hanya 1 yang berisi. Dia persiapan. Pertanyaan sekarang, jenengan tahu kapan dieksekusi sama Allah? Saya ulang, kayak pertanyaan Munkar Nakir ya. Saya tanya sekarang, apakah jenengan tahu kapan Allah akan mengeksekusi kita? Tidak tahu. Tapi eksekusi itu pasti. Kapan mata, aina di mana, kaifiyatul mautinya seperti apa, hanya Allah yang tahu. Maka tadi ingat kata beliau, yaitu Hasan Al-Basri, la taswif, jangan menunda-nunda amal. Ketika engkau berada di hari itu, lakukan amal itu. Jangan menunggu. Walasta bighadin, belum tentu kamu akan berjumpa dengan esok pagi. Ingat kata Ibnu Umar tadi, idza amsayta fala tantadhiri subah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Itu. Nah, sekarang Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabatnya yang bertanya, Rasul, nasihati aku. Maka sabda Rasul, idza kumta fi sholatika fasalli sholatan muwaddi'in. Ketika kamu itu sholat, lakukan sholatmu seolah-olah itu sholat kamu yang terakhir. Kata sholat jenengan ganti dengan kata Ramadan. Kata sholat jenengan ganti dengan haji, kalau yang haji. Kata sholat ganti dengan kata umroh, ganti dengan amal soleh yang lain. Karena belum tentu akan dikasih kesempatan untuk melakukan amal soleh seterusnya dan selanjutnya.
Memang tidak ada hadis yang berbicara tentang Ramadan terakhir. Yang ada adalah lakukan solat seolah-olah itu solat kamu yang terakhir. Oke. Berarti akan terbaik. Contohnya Mas FB tadi. Mas FB itu langsung wajahnya berubah total betul-betul. Yang tadinya klimis jadi enggak klimis. Yang tadinya enggak cingkrang jadi cingkrang. Itu real. Kami saksi hidup. Yang tadinya tidak aktivis masjid jadi aktivis masjid. Kenapa? Salah satu orang untuk menyambut Ramadan dengan taubatan nasuha, melakukan amal yang terbaik, punya niat azam yang kuat untuk bertemu dengan Ramadan. Paling tidak sebelum berjumpa dengan Ramadan, ternyata Allah punya keputusan lain. Allah eksekusi kita dengan kata kematian. Paling tidak kita sudah punya niat baik untuk berjumpa dengan Ramadan. Baik, nasihat yang kedua yang disampaikan Rasulullah SAW kepada laki-laki itu, wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghadan. Janganlah kamu mengatakan sesuatu perkataan yang boleh jadi esok pagi kamu akan minta maaf. Jangan mengatakan sesuatu yang kemudian hari kamu akan minta maaf dari perkataan itu. Kalau bicara tentang perkataan, kita masih ingat ada hadisnya. Man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sampaikan, siapa yang tidak sanggup meninggalkan perkataan jelek dan tidak sanggup meninggalkan perilaku yang jelek, Allah tidak akan butuh memberikan penilaian dari apa yang ditinggalkan makan dan minumnya. Bukan hadis ini ada kata-kata qaulaz zur, perkataan yang buruk. Sementara Rasul mengatakan la takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan. Kamu jangan ngomong sengomong-ngomongnya, karena esok pagi kamu akan, boleh jadi kamu akan minta maaf dari perkataan itu. Kemudian adalah yang nomor 3 nasihatnya, wajma' al-iyasa mimma fi yadayin nas. Kumpulkanlah keputusasaanmu dari apa yang ada di tangan manusia. Kumpulkan seluruh keputusasaanmu dari apa yang ada di tangan manusia. Jadi ketika kita maaf, kisah di surat 28 di ayat yang ke-78 itu tentang kisah Qarun. Tapi sebelum ayat itu atau sudah ayat itu, orang iri dengan apa yang dipunyai oleh Qarun. Orang ketika melihat apa yang ada di tangan manusia itu orang itu memiliki sifat iri, keinginan. Lah, itulah yang harus kita kumpulkan. Jangan diluapkan, jangan. Hiduplah menjadi orang yang qanaah. Maka puasa nanti kalau dikasih kesempatan, baik dalam berbuka, baik dalam sahur, semuanya mesti mengikuti keteladanan sederhana. Tidak balas dendam, enggak. Karena saya sering melihat acara buka bersama, Masya Allah, aku bingung nyari makannya. Sate Padang, empek-empek, tekwan, opo komplit, bingung saya makannya. Gitu. Kok kayak jualan di warteg jadinya.
Itu jualan jelas. Ini kan nggak jualan tuh. Ya. Taib. Selanjutnya sebelum masuk di Ramadan, ada satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Rahima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Semoga celaka seseorang yang aku disebut di sisinya, maksudnya namaku disebut di sisinya, walam yusalli alayya, tapi dia tidak mengucapkan solawat kepadaku. Warahima anfu rajulin, semoga celaka seseorang dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla ayyu faralah. Semoga celaka seseorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan lalu berlalu bulan Ramadan sementara dia belum diampuni dosanya. Kemudian berlalu bulan Ramadan tapi dosanya belum diampuni. Lah kata-kata ini yang suka dihubung-hubungkan dengan kegiatan di masyarakat, dengan hadis yang palsu. Tidak akan diterima puasanya suami istri kalau belum saling maaf-maafkan. Tidak akan diterima puasanya Pak RT dengan warganya kalau nggak saling maaf-maafan. Tidak ada upacara seperti itu, tidak ada. Minta maaf sampai kapanpun, dimanapun, kapanpun bisa minta maaf. Hadis tadi itu isinya jangan sampai puasanya sia-sia, bukan disuruh maaf-maafan, tidak ada. Kemudian warahima anfu rajulin, semoga celaka seseorang adraka indahu abawahu al-kibar falam yudkhilahu al-jannah. Seseorang yang berjumpa dengan kedua orang tuanya, namun kedua orang tuanya tidak dapat memasukkannya ke dalam surga dengan baktinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. Syekh Albani memandang hadis ini sahih. Taib, kita masuk sekarang, tadi prolognya saja walaupun lama. Kita masuk sekarang di ayat-ayat yang terkait dengan Ramadan. Minta tolong untuk dibaca. Ini ayat yang sangat familiar. Al-Baqarah ayat 183. Tolong dibaca terjemahannya. Ya, silakan baca terjemahnya saja. Yaitu dalam beberapa hari tertentu, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa Ndak no 183, oh itu jenengan 184 Lo ijon. Yo, iku ayat apalane anakku iku apa 183 mesti puasa. Yuk, monggo. Hai orang-orang yang beriman, Iya. diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sekran, perhatikan para tamu Allah, saya ingin tunjukkan tafsirnya ayat. Tadi terjemahan dari ayat yang ada. Tafsirnya berbunyi, yaqulullahu ta'ala mukhatiban lil mu'minin min hadhil ummah. Melalui ayat itu Allah Ta'ala berbicara kepada hamba-hambanya yang mukmin dari umat ini, yakni umat Rasulullah SAW. Wa amiran lahum bisyam. Allah Ta'ala memerintahkan kepada mereka umat ini untuk saum, untuk berpuasa. Mufassir mengatakan wa huwa al-imsak. Puasa diartikan menahan. Apa yang ditahan? At-ta'am, anit ta'am, dari makan, wasyarab, dari minum, wal wiqa, dari hubungan suami istri, biniyatin khalisatin lillah azza wa jalla, dengan niat yang murni untuk Allah Ta'ala semata. Mufassir mengatakan lima fihi min zakatin nafsi, sungguh pada pelaksanaan puasa dapat membersihkan jiwanya orang yang berpuasa. Wa taharatiha, puasa dapat mensucikan jiwanya orang yang berpuasa. Wa tanqiyatiha minal akhlaqir radi'ah, puasa dapat memberikan filter dari pergaulan yang buruk dari orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa dengan ibadah puasa menjadi satu alat untuk kita memfilter mana teman yang baik, mana teman yang tidak baik. Itu ibadah puasa. Wal akhlaqir radilah, dan dengan ibadah puasa Allah memberikan kita untuk bisa memfilter akhlak yang buruk, termasuk wal hasasiyatil ijtimaiyah, dan puasa akan dapat membuat seseorang itu punya kepekaan terhadap sesama. Selanjutnya mufassir mengatakan wal yajtahid haula'i fi ada'il fardhi fi ada'i hadzal fardhi akmal. Hendaknya umat ketika melaksanakan puasa melaksanakan dengan sungguh-sungguh, dikerjakan secara sempurna. Kemudian di ujung ayat para tamu Allah ada kalimat yang berbunyi la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ana tunjukkan mana takwa dari berbagai macam pandangan. Nomor satu, takwa disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Rasul yang lahir di Mekah, meninggal di Madinah, dimakamkan di Baqi Center. Lahir tahun 594 Masehi, meninggal tahun 650 Masehi. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, apa itu takwa? Ayyuta'a fala yu'sa. Allah itu hendaknya selalu ditaati, bukan didurhakai. Allah itu hendaknya ditaati, bukan didurhakai. Wa ayyudhkara fala yunsa. Allah itu hendaknya selalu diingat, bukan dilupakan. Dan yang terakhir, wa ayyushkara fala yukfar. Allah itu hendaknya selalu disyukuri, bukan dikufuri. Inilah manifestasi takwa menurut Ibnu Mas'ud. Takwa yang sebenar-benarnya seperti ini. Kemudian menurut Tolak bin Habib, seorang tabi'in, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Tolak bin Habib rahimahullah, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Takwa, kata beliau, adalah anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah wa tarju rahmatallah, wa antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafa adzaballah. Takwa adalah engkau melakukan ketaatan di atas petunjuk Allah dan berharap rahmatnya Allah, serta
meninggalkan maksiat kepada Allah di atas petunjuk Allah serta takut akan siksanya Allah. Itu takwa. Menurut Tolaq bin Habib, muridnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah wa tarju rahmatallah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafa adaballah. Kemudian seorang ulama kekinian, salah satu karyanya kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, imam itu namanya adalah, ulama itu namanya Ibnu Rajab. Siapa? Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Seorang ulama kekinian, lahir tahun 1335 Masehi, meninggal tahun 1393 Masehi. Takwa adalah ayya'lamal abdu ma yuttaqa summa yattaqi. Takwa adalah ayya'lamal abdu, seseorang mengetahui ma yuttaqa, apa yang mesti dia jauhi, summa yattaqi, kemudian dia tahu, dia jauhi. Itu takwa. Ayya'lamal abdu ma yuttaqa summa yattaqi. Seseorang tahu apa yang mesti dihindari, tapi setelah tahu dia hindari. Nah, itu takwa. Masya Allah. Kemudian seorang tabi'in idza kunta la tuhsinu tattaki akal tarriba. Kata Ma'ruf Al-Qarhi, seorang tabi'in, idza kunta la tuhsinu tattaki, kalau kamu tidak bagus takwamu, akal tarriba, kamu pasti akan makan riba. Wa idza kunta la tuhsinu tattaki laqiyatka imru'atun falam tahudza basaraka. Kalau takwamu tidak bagus, ketika perempuan datang kepada kamu, kamu nggak akan menundukkan pandangan mata, dalam kurung melototin wedokan iku. Gitu. Jadi orang yang takwa menundukkan pandangan matanya. Makanya kita dihijab. Mana Maisarah, mana Hindun, mana Zainab nggak kelihatan. Ya, lah ya. Mana Maisarah, mana Hindun nggak kelihatan. Mana Zainab nggak kelihatan. Baik. Selanjutnya para tamu Allah, akan ana tunjukkan salah satu makalah yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan demikian: ikhtalafal ulama'u fima law tarakahu tahawanan aw kaslan hal yakfur amla. Yang artinya ulama berbeda pendapat tentang orang yang tidak melaksanakan puasa tanpa alasan atau malas. Ada orang yang tidak berpuasa tanpa alasan tidak puasa, tapi ada juga yang tidak melaksanakan karena malas. Kata Syekh Utsaimin, hal yakfur amla, apakah dia dihukumi kafir atau tidak? Maka Syekh mengatakan was-sahihu, yang benar adalah annahu la yakfur, dia tidak dipandang kafir. Wa annahu la yakfur al-insanu bitarki syai'in min arkanil Islam siwa syahadataini was shalah. Seseorang tidak dihukumi kafir dengan meninggalkan sesuatu dari rukun-rukun Islam selain dari 2 kalimat syahadat dan sholat, maka dia dikatakan tidak kafir sekalipun tidak berpuasa. Kemudian para tamu Allah, ada satu hadis jenengan masih umum ingat, tapi saya tunjukkan nanti penjelasannya. Penjelasan ini penting. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya minta tolong diteruskan. Man soma
Ramadhana, yang bisa coba laki-laki yang bisa tak kasih hadiah Quran terjemah, masih segel nanti dibaca waktu Ramadan. Yuk, man soma, 7 tangan aja ngono. Yo silakan lanjutin, tak kasih cluenya. Man soma Ramadhana, dah tak tahu lagi imanan, lanjut 7 tangan dulu, 7 tangan. Tak tambahilah cluenya. Man soma Ramadhana imanan wahtisaban. Yo laki-laki dulu. Alah ndak, 7 tangan dulu. Jangan takut salah, ora dipoyoki kalau salah. Dah, sekarang ibu-ibu, yuk siapa yang bisa? Monggo di antaranya ukhti kurang, pokoknya sikapi, aja buru-buru. Man soma Ramadhana, yuk. Wah. Terus ini hadiahnya. Pokoknya masih segelan tuh Qurannya. Untuk yang akan datang, kalau ngaji di Al-Ikhlas dapat hadiah Quran, nanti Quran Madinah. Tapi nanti jawab pertanyaan. Ora free yo, jangan Yo, artinya tadi sudah Bida, barang siapa yang berpuasa Ramadan, itu dari hadis Abu Hurairah tuh, karena iman dan ikhtisab mengharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Jenengan garis bawahi kata imanan wahtisaban. Kata imanan dimaknai adalah Syekh Al-Hilali itu adalah salah satu pensyarah kitab Fathul Majid. Syekh Al-Hilali itu juga termasuk pemberi syarah akan kitab Riyadhus Shalihin. Syekh Al-Hilali mengatakan makna imanan adalah tasdiqan bi fardiyatihi, membenarkan bahwa puasa itu wajib. Makna imanan adalah raghbatan fi sawabihi, berharap, senang untuk mendapatkan pahala dari ibadah puasa yang dikerjakan. Thayyibatan bihi nafsah, makna imanan adalah bersih jiwanya orang yang berpuasa. Ghairu karihin lisyamih, tidak merasa terpaksa melaksanakan ibadah puasa. Dan yang terakhir, la mustaqilla liqiyamih, dan tidak merasa berat untuk melaksanakan ibadah puasa. Itu makna imanan. Jadi membenarkan perintahnya, berharap pahalanya, kemudian tidak berat melaksanakannya, tidak terpaksa melaksanakannya, dengan puasa bersih jiwanya. Lanjut. Makna ikhtisaban, tadi diartikan ikhtisaban, berharap pahala. Syekh Al-Hilali mengatakan turidul ujur minallahi ta'ala ma'asyam wa turidu daiman ridahu, menginginkan pahala dari Allah dengan ibadah puasa yang dikerjakannya, dan senantiasa berharap ridhonya. Itu makna ikhtisaban. Selanjutnya para tamu Allah, hadis yang lain.
Silakan yang bisa untuk mencatat, saya akan bacakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, as-siyamu junnatun. Puasa itu perisai atau tameng. Kalau Bapak Ibu pernah lihat orang Romawi itu dia perang itu pakai tameng. Itulah al-junnah. Orang dengan tameng akan bisa menahan dari serangan dari musuh dengan al-junnah. Lanjut, fa idza kana ahadukum shaiman. Apabila salah seorang dari kalian berpuasa, fala yarfus wala yajhal. Jangan ngomong kotor, jangan berlaku bodoh, jangan berlaku maksiat, jangan berperilaku kotor, omongan jelek, dan jangan berlaku bodoh. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu. Jika ada seseorang yang memerangi dia atau mencacinya, ketika ada seseorang yang memeranginya atau mencacinya, falyakul, hendaklah ia mengatakan, inni shaimun marrataini. Katakan kepadanya, saya sedang puasa. Ungkapkan itu 2 kali. Maaf, saya sedang puasa. Punten, maaf, saya sedang puasa. Walladzi nafsi biyadih, kata Rasul, demi zat yang jiwaku berada di tangan Allah, la khulufu famis shaim, sungguh bau mulutnya orang berpuasa atau iyabu lebih wangi indallah ta'ala, di sisi Allah ta'ala, min rihil miski, dari baunya, wanginya kasturi. Kemudian adalah di hadis tadi dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Di hadis yang lain nanti akan ketemu ini, nyambung dengan yang tadi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW sampaikan, kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu asyru amthaliha ila 700 dhifin. Setiap amal anak Adam dilipat gandakan satu kebaikan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Rumusannya contoh, ini contoh. Qala Allah azza wa jalla illa sauma fa innahu li wa ana ajzibih. Kata Rasul, Allah berfirman, kecuali puasa dia untukku dan aku yang akan membalas puasa dia. Yada'u syahwatahu wa tu'amahu min ajli. Dia tinggalkan syahwatnya dan puasanya dan tidak makannya karena aku semata. Ambilkan contoh begini. Hari ini jenengan berbagi, pahalanya 700. Rumusannya mana? Al-Baqarah 261. Tapi tidak untuk Ramadan. 1 tahun ada 12 bulan. Mengacu ke dalam surat 9 ayat 36, ada 4 bulan yang mulia. 3 berurutan, 1 antara, 1 yang di tengah-tengah. Yaitu antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Yang keempat Rajab. Tapi tidak untuk Ramadan. Ramadan itu secara value, secara nilai lebih dari yang 11 bulan yang lain. Karena tadi Allah bilang illa saum, kecuali puasa, dan seluruh rangkaian yang ada di dalam ibadah puasa. Jadi kalau hari ini jenengan baca Quran per huruf 10, tidak berlaku pahala itu untuk Ramadan nanti, lebih dari 10 gitu. Taib.
Hadis tadi ada penjelasannya demikian. Jangan catat fawaidnya ini sekarang, yang perlu jangan catat. Allahu Ta'ala takaffala bimujazati shaim ala siyamihi. Allah yang menjamin pahala orang yang berpuasa. Li'anna siyama ibadatun bainal abdi wa rabbih. Kata penjelas hadis Syekh Al-Hilali, puasa itu ibadah antara hamba dengan Tuhannya. Wa kullu amalin lahu ajrun mahdudun yudha'afu hatta sab'ami'ah dhi'fin illa saum. Seluruh amal itu ada pahalanya yang terhitung, mahdudun. Seluruh amal ada pahalanya yang terbatas, dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, tapi tidak untuk puasa. Enggak. Fa inna ajrahu biduni hisabin. Pahalanya tanpa batas. Lanjut. Fawaid yang kedua, as-siyamu wiqayatun minan nar wa wiqayatun mimma yu'addi ilan nar. Puasa itu bentengnya neraka, dan puasa itu adalah bentengnya apa saja perilaku yang akan mengantarkan ke neraka. Itu puasa. Jadi satu amal ibadah yang dahsyat itu. Bayangkan tadi, dizolimi orang, saya mengatakan, maaf, aku lagi puasa. Sampai seperti itu. Nomor 3, as-siyamu yudarribu nafsah wa yu'addibuha ala ta'ah. Puasa itu melatih diri, mendidik diri untuk taat. Anak ulang, puasa itu melatih diri dan mendidik diri untuk taat, serta wa yu'awwiduha ala tahammulil adha. Puasa itu akan dapat membiasakan diri orang tahan ujian. Masya Allah, itu dicela orang, dicaci maki orang, dia tidak balas. Yang boleh jadi di bulan lain dia balas. Yang boleh jadi, walaupun ajarannya jangan, tapi puasa lebih ditekankan untuk itu. Selanjutnya, jawazu i'lamin nasi bitta'ah. Bolehnya memberitahukan kepada orang lain akan ketaatan kita. Bolehnya ngomong ke orang lain akan ketaatan kita. Contoh tadi, diganggu orang, diusilin orang, tapi dia ngomong, maaf ya, saya sedang saum. Ngomong kan? Lah itu. Jangan diem. Diusilin orang diem aja. Enggak, bilang, maaf, jangan ganggu saya sedang puasa. Gitu. Iya. Bentar, nanti ada di kitab ini. Terus selanjutnya, para tamu Allah, tentang bau mulutnya orang yang berpuasa. Wanginya itu di sini, di dunia, atau nanti wanginya? Jenengan jawabnya nggak usah takut salah. Wanginya itu kan tadi hadisnya gitu, la khulufu famis shaim atau iyabu indallahi min rihil miski, kan gitu tadi. Wanginya itu di dunia atau nanti? Di dunia. Kalau di dunia, praktekin aja nanti hari Senin gitu loh. Pas kan puasa tuh boleh aja yang puasa Senin, Khamis. Pas lagi puasa jangan begini.
Gitu. Lah, itu kan ketahuan nanti. Itu ketahuan, itu bukti real tuh. Baunya kayak apa kan? Paling tidak mesti batak gitu. Yuk, sekarang ditulis. Ini tuh ilmu, jadi biar jenengan tahu. Menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, seorang ulama kekinian, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau lahir tahun 1292, meninggal tahun 1350 Masehi. 1292 meninggal tahun 1350 Masehi. Beliaunya mengatakan, dzalikat thayyibu yakunu yaumal qiyamah. Bau wangi itu adalah nanti pada hari kiamat. Selanjutnya yang perlu jenengan catat, ini yang disampaikan oleh Ibnu Abbas terkait dengan puasa dan segala kebaikannya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, inna lil hasanati diya'an fil wajhi. Sesungguhnya kebaikan itu dapat membuat wajah bersinar. Jadi Ramadan nanti harus menjadi wajahnya bersinar. Walaupun maaf secara kasat mata hidung pisan, insya Allah bersinar di mata Allah. Maaf lu bapak jangan banggut-banggut, kira-kira ngerti gak hidung pisan itu? Gak tahu kan? Saya aja gak ngerti. Lah ya, kata orang Sunda ada kata hidung pisan. Walaupun secara kasat mata memang wajahnya itu gelap gitu loh, tapi di mata Allah karena melakukan kebaikan-kebaikan di Ramadan, inna lil hasanati dhiya'an fil wajhi. Kebaikan itu dapat membuat wajah bersinar. Bahasanya sekarang glowing. Benar Pak, ya cobalah. Kemudian wanuron fil qalbi. Kebaikan itu dapat membuat hati bercahaya. Ingat Ramadan, ingat kata Ibnu Abbas ini. Wa quwatan fil badan. Kebaikan itu dapat membuat badan kokoh kuat. Saya baru ingat baca ini, saya hubungkan dengan kata-kata orang ini. Beliaunya ngaji dengan saya, Mbah Hukes ini, di daerah Mampang sana. Bahwa beliau mengatakan gini, langsing bonus Pak Ustadz. Langsing itu bonus. Bahasa orang sekarang ada intermittent fasting. Oh ternyata ada yang 18 jam tidak makan, ada yang 16 jam, macam-macam. Nanti kita kalau dihitung dari mulai jam subuh jam 4:30, katakanlah 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah 19 jam. Gitu. Kok 19 jam tuh? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 14 jam ya. 14 jam. Masya Allah. Itu tidak makan. Kalau saya hanya mengurangi no nasi, no tepung, udah ngono aja. Tidak usah pakai intermittent aja lah. Tapi ini jamakan Ibnu Abbas, wa quwatan fil badan. Puasa itu dan segala kebaikannya bisa menguatkan badan. Ini dia tidak Islam, agamanya Hindu, tidak Islam. Tapi dia punya podcast, badannya sterk, Mas AR, ya kan? Ternyata puasa dia ngajari. Begitulah. Karena nggak ada rumusannya orang puasa meninggal, lemes, terkulai, tidak ada. Malah yang gara-gara tidak puasa banyak penyakitnya. Lanjut. Wasa'atan fi rizki. Puasa dan segala kebaikannya meluaskan rizki. Dan yang terakhir, wa mahabbatan fi qulubil khalqi. Puasa dan segala kebaikannya
akan mendapatkan cintanya dari makhluk. Gitu. Selanjutnya, wa inna lisayyiati, adapun keburukan-keburukan yang dilakukan ketika Ramadan, sawadan fil wajhi, bisa bikin wajah hideng pisan. Bahasa orang Sunda, goreng patut. Tanya yang orang Sunda ngerti itu. Bapak tadi senyum tuh. Wa dzulmatan fil qalbi, menjadi gelapnya hati. Banyak makan, banyak minum, tidak puasa, banyak melakukan keburukan, dzulmah fil qalbi, menjadi hati itu gelap. Wa wahnan fil badan, menjadi badan itu lemah, melemahkan badan. Kuncinya ternyata puasa. Dan wa nuqsan fil rizki, kurangnya rizki. Dan yang terakhir, wa bughdatan fi qulubil khalqi, dan mendapatkan bencinya makhluk. Terakhir, ada hadis yang palsu, jangan diikuti. Ini salah satu aja. Lau ya'lamul ibadu ma Ramadan latamannat ummati an takuna sanatu kulluha Ramadan. Andaikan hamba tahu apa yang ada di dalam Ramadan, maka umatku akan berharap 1 tahun semuanya Ramadan. Ini salah satu hadis yang bertebaran, nanti disampaikan para satidah yang tidak bertanggung jawab. Hadis ini disampaikan bahwa ini seolah-olah hadisnya sahih. Ini hadisnya maudhu, dalam kurung PALSU, palsu. Dah. Ya. Lanjut sekarang masuk di pertanyaan. Yang lain silakan, nanti saya sampaikan. Kalau untuk itikaf saya sampaikan. Ini saya bawa kitabnya misalnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan orang yang berpuasa tapi tidur terus dari pagi sampai siang hari? Ya boleh-boleh aja, siapa yang larang. Tapi tidak produktif. Gitu dong. Tapi tidak produktif. Puasa itu tidak menghentikan untuk tidak produktif. Puasa itu produktif. Sebentar sebelum saya lanjutkan jawabannya. Ini contoh. Bapak ini punya tugas untuk mencari ma'isyah buat keluarganya. Tapi ini bulan puasa. Dia harus kerja loh. Dan kerjanya nggak tanggung-tanggung. Kerjanya nggali kabel optik PLN atau maaf punya Telkom. Berarti di tengah jalan tuh, di pinggir di jalan raya, pasti puanas. Dia mesti nyari ma'isyah. Apakah mendingan tidur atau nyari ma'isyah? Nyari ma'isyah. Dia nggak kuat, ya udah puasa. Rumusan dalam Quran, ingat rumusan dalam Quran Al-Baqarah 184 185. Khususnya di 185 Allah bilang begini, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu 185. Allah menginginkan kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Tapi di 184, kalau kamu itu maaf sakit, kamu itu safar dan tidak kuat, maka diganti yang lain di hari yang lain. Berarti kemudian baru masuk, jika kamu tidak kuat berpuasa dan tidak pula mampu kuat untuk menggantinya, maka fidyah. Jadi yang dikedepankan dulu adalah bukan fidyah tapi mengganti puasa. Dudukkan itu. Si bapak ini nyari untuk kehidupan keluarga. Biar bisa beli baju baru, biar bisa beli nastar umpamanya, biar bisa beli kacang goreng umpamanya atau ya, biar bisa beli apa untuk anak dan istrinya. Dia kerja tapi nggak kuat. Allah lebih tahu. Kamu nggak usah kerja, kamu nggak usah puasa.
tapi ganti setelah Ramadan. Menggantinya boleh, maaf, masih punya kesempatan 11 bulan yang akan datang. Jadi bolehkah orang yang puasa tidur terus? Boleh, gak dilarang, cuman tidak produktif. Sayang sekali waktunya tidak dipakai untuk produktif. Pakai untuk produktif. Untuk apa? Untuk kerja. Antum baca itu suratnya 15 ayatnya 99. Antum baca itu, perintah ke siapa itu? Coba dibaca itu. Suratnya Al-Hijr ayatnya terakhir 99. Coba. Monggo. Yuk, dan ya ayat terakhir 99. Suratnya 15. Iya toh yo. 99. Masa 98 ki piye to jenengan ki yo. Terakhir 99 Kakang Mas. Sesudah surat 15 surat An-Nahl. Ngono lho. Ayatnya 128. Kudu ngapal ke ayat iku angel iku. Ayo. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini saja. Diulang-diulang, jangan terjemahnya ada yang dipotong. Coba diulang lagi. Dan sembahlah, diulang lagi. Terjemahannya ada yang kepotong-potong. Dan sembahlah Tuhanmu terus sampai datang kepadamu yang diyakini. Yang diyakini. Ada yang lain ajal, ada kata ajal? Apa? Makasih. Yo dalam huruf diwaca. Baik, begini. Ayat ini Allah perintah kepada Rasulnya SAW, disuruh ibadah. Sampai kapan? Sampai ajal datang. Jadi selama hidup kerja ibadah. Jenengan ingat definisi ibadah menurut Ibnu Taimiyah. Pakai itu. Ibadah adalah sebutan atau nama apa saja yang Allah Ta'ala cintai, Allah ridhoi, baik zahir maupun batin, baik ucapan maupun perbuatan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Saya punya contoh konkret. Saya punya tetangga, dia ngaji belum bisa lancar. Dia ngaji nggak lancar, baru belajar ngaji, tapi baru belajar ngaji sunnah, baru belajar, tapi dia pinter, lulusan sekolah akademi untuk yang masak-masak itu loh, yang D3 untuk masak-masak. Hari-harinya dia menggunakan ini handphone, TikTokan, ngajari ibu-ibu dan bapak-bapak bagaimana cara bikin rendang, bagaimana cara bikin soto. Subscribernya banyak. Pahala dia, Masya Allah, ngajari orang Pak bikin soto ayam, ngajari orang bikin soto daging, ngajari orang, karena bicara ilmu, au ilmin yuntafa'u bih, tidak hanya ilmu agama, apa saja yang Allah cinta, Allah ridho. Kecuali ngajari yang jelek, tidak boleh. Tuh, jenengan punya ilmu apa Ramadan nanti? Bagi pada yang lain. Bude, tak ajari bikin nastar, Bude. Bude, tak ajari bikin apa? Kue kembang goyang. Mawani gitu loh. Kasih. Ojo bakhil. Jadi saya ulang, kalau hari-harinya teman tidur terus dari pagi sampai siang hari, dan masih suka marah-marah, dan masih mendengarkan musik-musik, baik, tolong dibuka hadis arba'in. Quran dulu deh, jangan hadis arba'in. Yuk, suratnya 28 ayatnya 55, monggo jangan baca. Suratnya 28 ayatnya 55. Dan apabila
Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling darinya dan mereka berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu. Kesejahteraan atas dirimu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil. Makasih. Begini ibu yang bertanya, boleh jadi dia mendengarkan musik karena dia belum tahu apa hukumnya musik, nyanyian dan lain sebagainya. Boleh jadi. Jadi perlu dikasih tahu bahwa itu adalah sia-sia. Itu mengurangi nilai ibadah puasanya. Tidak membatalkan, tidak, mengurangi nilai. Sayang. Ya kan? Boleh jadi dia tidak tahu. Kalau dia tahu, dia akan hindari itu. Ini saya sering ketemu dengan jamaah di mobilnya itu. Itu ternyata ngaji dijalani, tapi ketika di mobil nyetelnya ya kalau enggak dangdut, mungkin pop, rock dan lain sebagainya. Mesti dihindari kalau sudah ngaji. Dengarkan yang radio syar'i, dengarkan yang suara-suara syar'i ketimbang yang seperti itu. Oke tak? Jadi sekarang pertanyaannya, orang itu menilai nyanyian musik itu manfaat tidak? Allah ridho tidak? Kalau Allah tidak ridho ya sudah tinggalkan. Arba'in nomornya 12, jangan buka. Arba'in nomornya berapa? 12. Di antara bagus Islamnya seseorang, monggo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, merupakan tanda baiknya Islam seseorang. Kok merupakan tanda? Ojo tangan. Ojo tadi suara kupingku krungune tangan. Diulang lagi ya, mah. Ya diulang. Rasulullah SAW bersabda, merupakan tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan riwayat Tirmidzi. Jangan Turmudi, orang udah meninggal tuh. Tirmidzi, ya ngono. Dah, bisa. Iki teman guru ngajinya Abi Sabto itu. Teman saya orang Padang itu. Baik, lanjut pertanyaan. Suami saya dan anak saya tidak mau diajak ngaji. Saya berinisiatif memanggil guru ngaji ke rumah. Di mana saya bisa memanggil guru ngaji tersebut, Ustadz? Banyak. Ini niat bagus, ingin mewarnai keluarga dengan itu, bagus. Ya. Lanjutkan. Gitu. Lanjutkan untuk mengundang guru ngaji ke rumah. Ya, mudah-mudahan ibu yang bertanya diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala. Baik. Ada lagi pertanyaan? Masih ada? Yuk, kalau gak ada yang bertanya, saya bertanya dong. Saya yang bertanya lah. Tak kasih hadiah Al-Quran. Ya. Oke. Saya minta tolong. Gak usah ngelihat contekan. Kaum bapak dulu. Makna puasa secara bahasa apa tadi bapak? Tunjuk tangan. Makna puasa secara bahasa tadi dulu yang disampaikan oleh ulama. Apa makna puasa secara bahasa? Asyam atau as-saum, apa maknanya? Tak tunjukin cluenya. Pokoknya gue gak oleh dia gampang kok. Cluenya al-imsak. Coba artinya apa itu? Coba apa? Menahan diri. Coba tak kasih jenengan. Nih, nah, jenengan. Dah, ini Rasul Utsmani Madinah. Sebagai buat jenengan. Sami-sami. Dah, ini masih ada satu. Ntar buat umat tadi yang awal datang. Makasih untuk semuanya. Syukran bikutumikum fi hadzal makan. Persiapkan diri baik-baik untuk melaksanakan ibadah puasa. Harus punya kiat kayak tadi yang Anda sampaikan. Kalau toh pun dikasih kesempatan oleh Allah, jadikan ini Ramadan yang terbaik, yang boleh jadi ini terakhir buat saya ya Allah. Jadi selalu punya semangat
yang terbaik, yang terbaik dan terbaik. Boleh jadi ini yang terakhir dan terakhir. Demikian, subhanaka Allah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai dari kita. Jazakumullah khairan Ustaz apa yang sudah disampaikan. Informasi untuk kajian selama bulan Ramadan diliburkan sampai April Sabtu kedua. Sampai untuk info kajian April Sabtu kedua tanggal 12 April 2025 jam 9 pagi oleh Ustaz Muhammad Sarki dengan tema antara harap dan angan-angan. Semoga kita dimudahkan dalam setiap untuk ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.